Shalom, selamat malam Bapak Ibu para pendeta, para gembala, aktivis GUPDI dimanapun berada. Khususnya yang ikut Zoom konser doa pada malam hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang tentunya intinya bahwa untuk berbagi pengalaman berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini, kesempatan ini saya ambil dari Matius pasal 10 ayatnya 34 sampai pasal 11 ayat 1. Matius pasal 10 ayat 34 sampai pasal 11 ayat 1. Namun karena waktu tentunya saya baca sebagian dulu saja. Ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ya, sampai di sini dulu pembacaannya. Tema renungan kita pada malam hari ini, syarat dan janji. Syarat dan janji. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa orang-orang yang ingin mendapatkan posisi atau jabatan seringkali memberikan janji-janji yang begitu menarik, yang begitu menggiurkan, dan kita lihat bahwa apa yang disampaikan itu betul membuat banyak orang yang tertarik dan begitu antusias untuk mengikuti, mendukung, dan sebagainya. Berpihak kepadanya. Kita tahu bahwa semua janji itu seringkali mungkin yang terrealisasi hanya sekian persen. Dan itu pun sifatnya hanya sementara. Sekian tahun selesai. Tetapi kita melihat dalam firman Tuhan pada malam hari ini, kalau kita baca ayat 34 sampai pasal 11 ayat 1, di mana Tuhan Yesus pada waktu itu bersama dengan 12 muridnya memberikan satu wejangan, satu ajaran. Ajaran yang memberikan persyaratan dan juga janji kepada mereka, kepada para muridnya. Kalau ingin menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi pekerjanya, menjadi hambanya, harus siap. Siap apa? Siap untuk konsekuensinya. Ya, di sini saya mencatat, ya karena waktu ada 3 hal yang harus kita ketahui kalau kita ingin menjadi pengagum atau pengikut, hamba atau murid Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus siap menderita. Kita harus siap menderita. Berarti penderitaan ini hubungannya dengan pergumulan dalam hidup. Kalau kita baca ayat 34, 36, lalu 38, di sini jelas Tuhan Yesus memberikan pesan, Dia datang akan terjadi perselisihan, perpecahan. Ya, karena apa? Imannya orang itu. Karena apa? Mungkin keputusannya untuk menjadi murid Kristus. Keputusannya untuk menjadi hamba Kristus. Untuk melayani pekerjaannya. Ini ada konsekuensi, ada pergumulan, ada penderitaan yang harus ditanggungnya.
Bahkan kalau kita lihat, kita baca dalam ayat 38, firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bicara soal salib ini berarti penderitaan. Bicara soal salib ini berarti pengorbanan. Ini keadaan yang tidak mengenakkan atau menyenangkan. Bukan sesuatu yang membuat nyaman, tetapi sesuatu yang penuh dengan perjuangan dan pergumulan. Kenapa demikian, Bapak Saudara? Kita tahu bahwa Tuhan sendiri tahu bahwa tidak lama lagi Dia akan mengorbankan dirinya, disalibkan demi kebaikan, keselamatan, kehidupan kekal untuk umat yang berdosa. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi hamba Kristus, menjadi pekerja Kristus, menjadi muridnya Tuhan Yesus, maka kita harus siap untuk menanggung segala kemungkinan yang tidak mengenakkan, yaitu pergumulan atau penderitaan. Kita lihat bagaimana banyak orang Kristen, banyak orang yang ingin menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus dari seberang sana, dan mereka seringkali memberikan kesaksian, mereka harus diusir dari rumahnya, dari keluarganya, mereka tidak diakui sebagai keluarga, bahkan mereka tidak punya hak untuk menerima warisan dari keluarganya. Tapi kita melihat bahwa mereka siap menanggung semuanya, siap menderita, siap kehilangan perkara dunia ini. Yang penting mereka bisa menjadi hamba Kristus, menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Tuhan Yesus. Ini memang harus terjadi. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berjanji akan menyertai. Lalu yang kedua, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Jadi kalau kita betul-betul ingin menjadi hamba Kristus, menjadi pekerja Kristus, menjadi murid Kristus, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Kita lihat ayat firman Tuhan di dalam ayat 37 mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ini ayat yang dipesankan oleh Tuhan Yesus ketika bersama dengan muridnya, bahwa setiap orang yang ingin mengikut Dia, menjadi muridnya, menjadi pekerjanya, itu tidak boleh mengasihi perkara dunia ini yang sifatnya sementara, itu yang nomor satu. Tapi yang nomor satu adalah Tuhan. Kita ingat, Tuhan Yesus pun mengatakan dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37, bahwa supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kesulitan, penderitaan, pergumulan dalam hidup ini,
kita tidak boleh meninggalkan pribadi yang kita kasihi, yaitu Tuhan Yesus. Jangan karena kita diiming-iming sesuatu yang menggiurkan tentang posisi, tentang jabatan, tentang tempat yang mungkin lebih nyaman, lalu kita gampang meninggalkan kasih kita, panggilan kita kepada Tuhan. Saya masih ingat, Bapak Saudara, ketika saya dipercayakan untuk mengelola, mengembalakan jemaat di GUP Nggawo ini. Pada waktu itu belum punya tanah, belum punya tempat atau gedung tempat ibadah atau gereja. Saya begitu berat rasanya bergumul bagaimana caranya bisa punya tanah. Apalagi nanti ditambah bagaimana cara membangunnya, dari mana uangnya. Secara manusia saya berat bebannya, pergumulan saya berat. Dan dalam keadaan pergumulan berat seperti ini, pada waktu itu ada satu tawaran. Ya, tawaran pelayanan. Yang pertama pada waktu itu sama-sama GUP-nya. Ya, tentunya kalau saat ini rekan hamba Tuhan ikut Zoom bisa tahu. Masih ingat, saya ditawari waktu itu untuk tempat tersebut yang mana jemaatnya sudah mapan, gedung gereja sudah ada, tanah sudah punya, semua peralatan sudah lengkap, siap untuk menampung hamba Tuhan. Tapi ketika saya melihat ke sana, lalu saya berdoa, saya bergumul, Tuhan ingatkan, kau kupanggil untuk di Nggawo. Di mana kasihmu yang mula-mula kamu mulai memilih Nggawo? Lalu saya ingat, lalu saya beri jawaban kepada rekan tersebut, rekan hamba Tuhan, maaf saya tidak mau ke tempat yang Bapak tawarkan. Saya tetap pengen bergumul di Nggawo. Waktu itu saya beri jawaban seperti itu. Lalu yang kedua, dalam perjalanan ya selanjutnya, seiring berjalannya waktu, saya oleh teman di Kabupaten Sukoharjo ini, ada gereja sudah besar, bukan satu organisasi dengan kita. Beliau juga nawari, tanya dengan saya, Pak Yabat, jenengan di Nggawoi gajine piro? Digaji berapa? Ya saya tertawa, saya menunduk dan saya mengatakan, maaf Pak, gaji saya 30 hari 1 bulan. Yang gaji adalah Tuhan. Pak, pindah neng gerejaku, pindah ke gereja saya saja. Nanti saya jamin, setiap bulan akan saya jamin, saya beri sekian juta. Mau enggak? Saya berdoa. Saya pelayanan bukan cari gaji, saya bukan cari yang nyamannya saja, enak saja. Tuhan menempatkan saya dalam hati saya untuk di Nggawo. Kasih yang mula-mula ketika Tuhan manggil, itu diberi kepercayaan di Nggawo. Saya akan tetap pelayanan dan bergumul untuk Nggawo, sampai nanti punya tanah sendiri, punya gedung gereja sendiri, dan jemaat bisa beribadah miliknya sendiri dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang tidak gampang, yang tidak mudah. Ditawari sesuatu yang menggiurkan, yang mengenakkan secara lahiriah. Tetapi saya ingat bagaimana Tuhan membawa saya dari Tulungagung sampai di Nggawo ini. Saya pada waktu sudah mengambil keputusan, saya ingin bersama jemaat di Nggawo, bergumul bersama, melayani, bertumbuh bersama, sampai punya tanah, punya gedung, milik gereja sendiri, milik jemaat sendiri. Dan puji Tuhan, seiring berjalan waktu, Tuhan itu tidak melupakan janjinya. Tuhan menggenapkannya.
Ya, puji Tuhan, akhirnya ada berkat mujizat terjadi, jemaat bisa beli tanah, bisa bangun gereja seperti sekarang ini. Dan itu merupakan salah satu bukti bahwa orang yang mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain, tidak gampang tergiur dengan perkara yang lahiriah sifatnya, yang duniawi ini. Maka Tuhan akan perhatikan kita, janjinya digenapkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagi orang yang menjadi muridnya, pekerjanya atau hambanya, akan mendapatkan berkat yang double. Janji berkatnya double yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Kita lihat ayat yang ke-39 sampai 42 mengatakan, 39 mulai, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini kalau kita baca ayat 40 sampai 42, ini tentang janji Tuhan bagi orang yang menyambut Tuhan, orang yang menyambut Nabi sebagai seorang Nabi, orang yang menyambut orang benar sebagai orang benar, orang yang menyambut hamba Tuhan atau murid Kristus memberi sesuatu, bahkan digambarkan secangkir air putih, minum saja, tidak akan kehilangan berkatnya. Ini yang saya katakan berkatnya double. Apa double? Ayat yang ke-40 sampai 42. Ya, tadi Bapak Saudara, mengenai apa yang saya saksikan, mengenai tanah yang saya gumulkan bersama jemaat, mengenai gedung gereja, tempat ibadah gereja ini yang saya gumulkan. Ya, ketika kita siap untuk menanggung penderitaan, banyak pergumulan, ratap tangis, doa puasa, kita tetap mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari yang lain, maka mujizat itu terjadi, berkat itu diberikan. Itu terbukti bahwa jemaat GUPDI, Jemaat Blimbing Gawo ini, akhirnya sejak tahun 2004 sudah mulai menempati tempat ibadah milik sendiri sampai sekarang ini. Itu bukti bahwa Tuhan memperhatikan murid-muridnya, hamba-hambanya, pekerjanya, yang senantiasa orang itu mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Tidak gampang tergiur oleh perkara yang sementara atau duniawi ini. Kalau saya masih ingat juga saudara, dalam berkat ini, kalau saya sampai hari ini bisa makan, minum, berpakaian, dan saya boleh memiliki apa yang saya miliki, itu semua adalah karena penggenapan firman Tuhan, pemeliharaan Tuhan, yang mana bahwa di dalam Pengkhotbah pasalnya yang kelima, ayat yang ke-18, secara singkatnya di sana dikatakan bahwa kalau orang menjadi kaya, kalau orang menjadi bisa memiliki apa yang dimiliki, dikatakan itu semua adalah karunia Tuhan. Artinya bahwa kalau kita kuat, sehat, bernapas, kita bisa memiliki apa yang kita miliki, kita rindukan, kita gumulkan. Kembali lagi kita harus sadari, itu semua karena pemberian Tuhan. Itu kasih karunia dari Tuhan. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Biarlah kita tetap mengakui bahwa semuanya apa yang kita rasakan, kita alami, kita miliki, apapun itu adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan pelihara sampai hari ini. Saya bersyukur sampai hari ini saya tinggal di pedesaan bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat yang ada. Saya dipelihara Tuhan dengan luar biasa.
tidak pernah kekurangan. Tuhan senantiasa mencukupi, menyediakan segala kebutuhan saya. Itu berkat secara lahiriah. Berkat secara rohaniah, ayat 39 tadi jelas dikatakan, barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan, karena aku dikatakan, karena Injil, karena kita melayani, karena kita menjadi murid Kristus, karena kita belajar mengasihi Dia lebih dari yang lain, kita tetap bertahan dalam segala penderitaan pergumulan, maka dikatakan seandainya nanti sudah akhir hidupnya, bahkan mungkin ada hamba Tuhan yang sampai berkorban nyawanya, tapi Tuhan katakan nanti di akhirat akan diganti. Apa itu? Hidup yang kekal, hidup yang sejati. Seperti firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-54 mengatakan, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini yang saya maksudkan berkatnya double. Artinya ketika kita masih di dunia ini, Tuhan izinkan kita bergumul, kita tetap melayani, kita tetap mengasihi Tuhan lebih dari yang lain, maka berkat di dunia Tuhan berikan, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Lalu berkat yang kekal di akhirat, yaitu di surga. Siapa yang makan daging Tuhan, minum darahnya, ya, dikatakan percaya kepada kurbannya dia mati di salib, dikurbankan, darahnya tercurah. Dikatakan siapa percaya, siapa menerimanya, maka orang itu diberi hidup yang kekal, dan pada akhir zaman akan dibangkitkannya. Itulah berkat yang mulia, berkat yang sangat berharga mengenai hidup yang kekal di surga bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Ya, demikian Bapak Ibu, hamba Tuhan, para pendeta, para gembala, para aktivis GUPDI, dimanapun berada, pada malam hari ini firman Tuhan telah kita dengarkan, dan biarlah apa yang menjadi pengalaman saya yang saya alami dan saya ceritakan, saya sampaikan, ini tujuannya adalah supaya kita ikut mendapat berkat, dikuatkan, diteguhkan, dan kita tetap semangat, kita maju, kita tetap antusias, roh kita berkobar-kobar untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ikut Tuhan, iring Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Amin.